2025 ini menandai sebuah tonggak sejarah penting, yaitu 20 tahun perjalanan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, 2 dekade ini adalah kisah yang dimulai dari krisis moneter pada tahun 1998, di mana kepercayaan publik terhadap perbankan itu sempat goyah. Dari sana LPS lahir sebagai pilar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, bukan hanya sebagai penjamin simpanan, tapi juga sebagai institusi yang terus berinovasi. Untuk itu Insight kali ini akan menelusuri perjalanan panjang LPS, bagaimana LPS berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, transformasinya dan pencapaian-pencapaian telah diraih hingga saat ini, serta bagaimana LPS ini mempersiapkan diri untuk masa depan. Bersama saya, Desi Anwar. Krisis moneter pada tahun 1998 yang terjadi di kawasan Asia, termasuk Indonesia, berdampak pada krisis perbankan. Krisis ini ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank atau blanket guarantee. Meskipun blanket guarantee berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat, ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menimbulkan risiko moral hazard dari pengelola bank ataupun masyarakat. Untuk mengatasi risikonya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang ini, LPS resmi beroperasi pada 22 September 2005 sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. Sejak awal berdiri, LPS telah menghadapi berbagai tantangan dan terus beradaptasi. Mandatnya itu berkembang dari waktu ke waktu melalui berbagai undang-undang. Tentu saja memberinya pesan yang lebih besar, termasuk mandat baru, yaitu untuk menjalankan program penjaminan polis asuransi. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai 20 tahun perjalanan LPS, di studio CNN Indonesia telah hadir bersama saya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya, apa kabar? Baik Bu, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Keuangan kita sehat? Sampai Keuangan sekarang negara sehat Bu. Masih sehat sampai sekarang Bu. Mudah-mudahan ke depan sehat terus. Ya, penting sekali sehat, apalagi karena dunia ini memang kita tidak baik-baik saja dari segi ekonominya juga, dan Indonesia itu sendiri juga kita masih harus berkembang, ya masih harus tumbuh, sementara jumlah populasinya juga semakin meningkat, dan kita juga harus menciptakan istilahnya itu peluang-peluang baru untuk misalnya membuat lapangan kerja, sehingga kredit-kredit perbankan yang kita gelontorkan kan juga harus sangat produktif ya. LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, ini kita sebutkan sudah 20 tahun. Lahir pada tahun, sebenarnya bukan lahir pada tahun 90-98, ini karena akibat krisis moneter, krisis total yang kita alami tahun 98. Mungkin para Gen Z atau milenial ini kurang ingat apa yang terjadi. Saya saat itu masih sangat ingat karena waktu itu saya di RCTI dan salah satu bank yang saya merupakan nasabahnya itu ikut terlikuidasi. Saat itu ada 16 bank yang terlikuidasi, kita masuk krisis moneter, dan ini menjadi tonggak sejarah juga karena Indonesia berubah rejim menjadi rejim demokrasi. Ngomong-ngomong Pak Purbaya, 20 tahun yang lalu apa ingatannya, di mana? Waktu itu saya sedang sekolah di Amerika, ambil program doktor di bidang economics. Jadi saya berangkat tahun 95, saya pikir nanti pas pulang bisa membantu, ternyata sebelum pulang ada berantakan negaranya. Iya, berantakan, dan ini waktu itu jadi di luar kan ya? Saya sedang di luar ya. Melihat situasi saat itu dari kacamata di luar, khususnya mengenai apa yang terjadi dalam waktu yang begitu cukup cepat ya terjadinya. Tahun 97 kita masuk krisis moneter, 98 sudah
kita menjadi istilahnya dikepit oleh IMF? Oh, kalau saya- Diharuskan melakukan restrukturisasi dan melikuidasi 16 bank. Oh, kalau saya lihat kan itu pertama apa yang disebut contagion effect. Thailand diserang currency-nya, terus geser Korea, Singapura, dan negara lain, dan terakhir Indonesia juga keserang juga. Jadi sebetulnya Indonesia, kalau saya lihat di sana waktu itu adalah negara yang terakhir diserang. Tapi karena respon kebijakannya salah waktu itu, kita jatuh paling dalam dibanding negara-negara lain. Jadi waktu saya di luar atau lihat di sini, aduh kok salah kebijakannya. Coba dulu saya udah lulus, saya pasti bisa bantu dan kita nggak akan mengalami kontraksi 13,1% di tahun 1998. 16 bank itu kita terlikuidasi. Jadi pada waktu 16 bank ditutup itu IMF punya, saya lihat baca ya, IMF punya spekulasi bahwa itu banknya cukup kecil sehingga tidak berdampak sistemik dan nggak ada contagion effect. Artinya nggak ada ripple down effect yang membuat masyarakat rame-rame ambil uang di bank. Dia salah hitung bahwa kalau keadaan ekonomi sedang buruk, sedang resesi, tutup satu bank aja bisa masalah kalau tidak dikendalikan dengan baik. Jadi resep dari IMF pada waktu tidak terlalu benar dan bukan salah IMF juga karena kita pertamanya respon kebijakannya juga tidak terlalu akurat. Ya. IMF hanya datang belakangan aja ketika keadaan sudah agak memburuk. Jadi setelah itu saya pelajari sih, sebagai pelajar waktu itu saya pelajari kenapa sih kita sekonyol itu. Ya kita pelajari kesalahannya di mana. Ya. Jawabannya kenapa kita sekonyol itu? Karena rupanya pada waktu, mungkin ekonomi kita pada waktu itu tidak mengerti perkembangan teknologi sistem moneter yang baru, yang advance, yang cepat. Saya banyak sekali waktu itu wawancara ekonom-ekonom ini pada pertengahan tahun 97 ya, ketika mungkin awal 97 itu rupiah kan masih sekitar 2.000 ya, $3.000. Ya sayangnya Mbak, bukan saya yang diwawancara. Karena Pak Purbaya waktu itu tidak ada. Maksudnya jadi kurs ya masih $1 itu masih antara 2.000 sama 3.000. Pertengahan tahunnya sudah mulai menurun dan saya tanyakan ini kenapa kok bisa terjadi? Oh ini karena ya contagion effect mulainya dari Thailand. Tapi ketika sampai akhir tahun ini apa sebenarnya yang terjadi? Apakah perlu kita panik melakukan? Oh enggak apa-apa. Akhir tahun 97 turun ke 17.000. Kesalahannya di mana Mbak? Saya pelajari. Tentunya saya lebih unggul karena saya lihat ke belakang kan. Tidak pada waktu kejadian saat itu. Cuman kalau saya lihat adalah ada paham moneter yang kurang dipahami oleh kita pada waktu. Emang kita biasanya bukan flexible exchange tapi fixed exchange rate. Bahwa kalau ngelihat uang itu bukan kebijakan moneter longgar atau ketat, bukan dari bunga aja, tapi Anda harus lihat juga dari laju pertumbuhan uang beredar. Anda ingat pada waktu itu bunga naik sampai 60% kan? Ya, 60% itu sempat itu. Otomatis kredit nggak bisa jalan karena terlalu tinggi. Bisnis basically mati. Kita anggap mereka melakukan kebijakan tight money policy. Tapi kalau Anda lihat dari sisi yang lain, dari sisi pertumbuhan uang, waktu itu Bank Sentral injek uang sampai 100%. Jadi pertumbuhan M0-nya, base money-nya itu 100%. Dari situ kita lihat Bank Sentral melakukan very, very loose monetary policy. Jadi kebijakannya kebijakan orang bingung pada waktu itu. Jadi yang bunga tinggi menghantam real sektor. Yang uang digelontor besar-besar menghantam nilai tukar rupiah kita. Jadi kita waktu itu memberi bahan bakar untuk menghancurkan nilai tukar kita sendiri. Ya, itu dalam kesalahan waktu yang fatal. begitu cepat ya. Itu kesalahan fatal yang dilakukan pada waktu itu. Setelah itu kita semakin pintar, kita berhasil mencegah mengulangi kesalahan yang sama. Lihat, tahun 2008, 2009 kita global, ketika terjadi global financial meltdown, kita survive tumbuhnya 4,6. 2015 ketika Bank Sentral Amerika mau naikin bunga cepat, kita mau naik tapi dibatalin, diubah kebijakannya, kita bisa survive. Iya, tahun 2020 ketika COVID, kita juga survive. Jadi intinya apa? Indonesia sudah belajar dari krisis-krisis sebelumnya untuk memitigasi dampak dari krisis global. Jadi kalau tadi dibilang, oh global penuh ketidakpastian, kita juga disusah, nggak usah takut. Domestic demand kita 90%. Yep. Dan kita udah ngerti cara mengatasi
krisis global. Jadi ke depan Kita ahli harusnya lah untuk menghadapi krisis. udah cukup ya. ahli, udah belajar berkali-kali Iya. masa nggak yakin juga. Jadi kita nggak usah takut, masa depan kita akan cerah selama kita Selama menjalankan kita merawat, kebijakan-kebijakan ya. yang sudah kita pelajari selama ini. Iya, karena memang kalau kita bicara mengenai perbankan itu kan basisnya itu adalah kepercayaan ya. Kalau orang percaya itu menjadi istilahnya itu modal ya untuk membangun sistem yang sangat sangat kuat ya. Kita istirahat sebentar ini Pak Purba, ini diskusi yang sangat menarik karena khususnya bagi generasi saya yang ingat pada saat itu, sehingga saya ingat pada satu hari itu tidak bisa tarik uang. Kenapa? Karena di situ sudah tutup. Loh, saya bilang mau tarik uang kemana? Ya sudah tidak ada karena banknya itu sudah dilikuidasi. Jadi memang ini menimbulkan kepanikan dan masyarakat tidak percaya dan rush terhadap bank-bank. Kita istirahat sebentar Pak Purbaya, tapi lesson learned-nya itu penting sehingga akhirnya lahir yang namanya LPS itu ya. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Purbaya Yudi Sadewa. Kita berbicara mengenai perjalanan dari LPS itu sendiri setelah krisis moneter dan krisis total pada tahun 1998, sehingga akhirnya lahir ya yang namanya tuh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, mungkin kenapa dianggap penting dan juga mungkin lebih penting lagi tuh lessons learned. Karena kenapa Indonesia itu imbasnya dari krisis moneter ini itu jauh lebih dalam dari negara-negara ASEAN lainnya. Kita istilahnya krisisnya lebih dalam lagi sehingga menjadi krisis segala macam krisis ya. Apa yang membedakan saat itu fundamental dari perekonomian kita? Bank-bank kita itu seperti apa saat itu sehingga ini bisa terjadi yang namanya kalau kita sebut moral hazard ya, kena krisis sedikit tiba-tiba imbasnya itu bisa meluas kemana-mana karena tidak banyak kan orang yang dulu sebenarnya itu punya akses terhadap perbankan kan misalnya dibanding dari sekarang. Nah, kalau kita lihat sebetulnya perbankan kita pada awalnya kondisinya juga cukup baik. Cuman saya bilang tadi ada sedikit kesalahan kebijakan di moneter dan fiskal. Pertamanya moneter kemudian fiskalnya. Sehingga itu mempengaruhi banyak orang dengan signifikan. Yang pertama tadinya kan pemerintah nggak mau tahu. Perbankan urusan bank kalau saya nggak salah ya. Pemerintah urusan pemerintah, nggak mau ikut campur. Tapi setelah 16 bank ditutup, orang beramai-ramai naruh uang di bank besar kolaps, termasuk BCA pada waktu itu ya, yang paling kuat, ya swasta paling kuat waktu itu jatuh juga kan. Mulailah agak insaf pemerintahnya, dikasih blanket garanti. Itu to some extent mengembalikan confidence ke sistem perbankan. Blanket garanti berarti semua simpanan yang ada di bank itu pasti akan dijamin 100%. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai banyak orang belajar kan, kalau blanket garanti terus-terusan ini akan menimbulkan moral hazard. Bank-bank akan mengasih pinjaman seenak jidat, resiko lagi nggak dihitung lagi, jadi resikonya tanggung ke pemerintah. Jadi dipikirlah, dipertimbangkanlah untuk membuat suatu institusi yang di luar pemerintah, mungkin kuasa government ya, tapi yang punya biaya sendiri, punya uang sendiri, dan pada akhirnya nanti yang menyelamatkan adalah sistem perbankannya sendiri. Jadi kita mungkin Indonesia pada waktu itu nyontek, belajar di beberapa negara termasuk Amerika dari FDIC sana, FDIC jadi LPS-nya Amerika. Kita bangun di sini di tahun jadi 2005 kalau tidak salah ini 2004 keluar undang-undangnya, 2005 22 September didirikanlah LPS. Itu pun pertamanya karena tadi isu moral hazard yang dijamin cuma 100 juta per nasabah per bank, 100 juta rupiah. Tapi pada waktu 2008-2009 ada Century, goncang-goncang lagi itu perdebatan lagi, timbul juga perdebatan keras waktu itu, naikin ke level berapa? 5 miliar, 10 miliar atau blanket. Pada waktu itu semua negara sekeliling kita blanket garanti loh. Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, China, Hong Kong, Korea semuanya.
Jadi waktu itu kita pikir, wah harus kasih blanket nih. Saya dulu sebagai ekonom, wah mesti blanket nih. Cuman dulu saya ingat Pak Yusuf Kala, wapres kita waktu itu, bilang kalau dikasih blanket nanti moral jangan. Ya, saya pikir, oh dia ngaco, tapi saya pikir dia betul juga pada akhirnya. Dikasih 2 miliar, dinaikkan ke 2 miliar sampai sekarang. Dari 100 juta Dari 100 menjadi juta 2 miliar. per nasabah per bank, itu bertahan sampai sekarang. Ini sudah cukup bisa menjaga stabilitas. Dan kalau saya lihat kalau 2 miliar itu sepertinya kecil kalau untuk orang kaya. Tapi dari sisi cakupan itu mencapai 99,93% dari total rekening nasabah di perbankan Indonesia saat ini. Jadi saya pikir sudah cukup besar seperti itu. Dan ini sampai saat ini masih 2 miliar itu ya. Jadi angka 2 miliar ini masih the magic number ya. Tapi masih berlaku nggak? Karena kan sekarang exchange rate-nya atau nilai tukar rupiah ke dolarnya kan juga berubah-ubah ya. Dan apalagi sekarang sudah 16 ribuan gitu. Hampir mirip-mirip tahun 98 itu sebenarnya kalau Anda kita jangan lihat. ingetin lagi krisis. Kita nggak akan krisis, kita aman. Jangan gini. Ya tapi lucu ya. Kalau dulu pas angka wow gitu orang langsung panik. Tapi sekarang oh ya 16 ribu. Oh ya. Gitu. Ya, karena ada LPS sudah aman. Jadi gini, kita monitor terus dari sisi tadi cakupan tadi masih di atas 90% apa enggak. Selama masih di atas 90% dari total rekening, kita nggak akan adjust terlalu signifikan. Dan sekarang masih 99,9 tadi, jadi tidak untuk saya untuk LPS belum saatnya untuk merubah coverage-nya. Plafonnya itu sendiri. Tapi kita mendapat tekanan juga. IMF bilang kamu harus turunkan itu 2 miliar. Tuh, internasional. Oh justru suruh turunkan? Turunin, karena dibanding PDB, PDB per kapita, kita tuh sekitar 23 kali. Negara-negara lain, negara maju tuh hanya 5 kali PDB per kapita. Yang sedang-sedang yang agak ini hanya 7 kali. Jadi kita dianggap terlalu tinggi. Jadi 2 miliar itu udah komitmen yang amat luar biasa dari LPS Indonesia ya. Iya. Jadi kita suruh turunkan. Tapi DPR balik lagi sama dengan Anda. Udah segini rupiahnya, nggak cukup dong, naikin lagi. Naikin Berapa? jadi 5 miliar. Saya bingung. Kalau saya naikin, internasional marah. Dan kita sangat Kalau saya tergantung turunin, DPR-nya marah. Jadi saya diem aja dulu. Jadi kita masih dengan 2M ini itu sendiri. Tapi Pak Purbaya, coba mungkin mengenai lembaganya LPS itu sendiri. Tadi ini kan terpisahkan, tapi ada itu semacam istilahnya untuk mengawasi supaya kita tidak kena krisis lagi, tapi juga imbasnya dari apa yang terjadi itu kan tidak terulang lagi. Jadi seperti apa persisnya bentuknya institusi? Bagaimana ini berjalan? Dan ini kan berarti harus ada dana atau anggarannya dan itu bagaimana? How does it work? Nah, ya, basically LPS itu adalah institusi yang nanti ditujukannya adalah industri, save the industry kira-kira. Memang pertamanya dikasih uang 4 triliun oleh pemerintah sebagai modal awal, tapi setiap tahun kita dapat iuran premi dari bank, seluruh bank di Indonesia. Ada berapa sekarang yang ini bayar iuran? Bank komersial ada 105, BPR-nya ada 1.500, mendekati 1.500. Setiap tahun kita dapat 0,02% dari dana dari simpanan yang ada di bank. Itu mungkin sekitar 17 sampai 18 triliun rupiah. 17 sampai 18 triliun rupiah Ya, dari iuran ini. Dari iuran itu. Terus ditambah dengan sekarang ditambah dengan hasil return dari investasi kita yang selama ini kita dapat sekitar hampir sekitar 15 triliun. Jadi setiap tahun sekarang nih tahun ini kita expect dapat atau net profit, net untung 27 triliun rupiah. Tahun depan lebih tinggi lagi. Jadi sekarang saya udah punya uang sekitar 260 triliun. Jadi saya Pak Purbaya punya uang 260 saya orang kaya jadi Mbak. Wow, orang kaya sekali. Jadi dari pemerintah masih ada sudah berhenti. Sudah berhenti. Jadi sekarang murni dari iuran plus dari menginvestasi uang ini. Ini diapain cara menginvestasinya itu di mana dan memastikan bahwa saya untung, Mbak. Justru nanti nggak dalam investasi bodong ataupun saya untung, saya dilindungi undang-undang. Jadi uang LPS hanya boleh disimpan dalam surat berharga negara yang diterbitkan negara atau yang diterbitkan bank sentral. Ya returnnya nggak gila-gilaan amat, tapi resiko bodong tadi nggak ada. Jadi saya tenang. Jadi saya begitu saya masuk LPS, oh aman. Dan saya bisa tidur tenang, nggak usah takut dengan anak buah yang main-main dengan investasi nggak jelas. Jadi itu emang tujuannya bukan untuk meraih profit sebanyak mungkin, tapi tujuannya adalah menjaga
ketika ekonomi goncang, uang kita harus betul-betul ada. Ya, jadi misalnya kalau taruhlah ada musibah dan tiba-tiba perbankan kita mau kolaps dan lain sebagainya. Nah, ini 260 triliun ini cukup untuk menjadi jaminan bagi misalnya termasuk uang saya nih. Kalau semua bank jatuh bersama-sama nggak cukup. Nggak Tapi cukup, begini, kalau satu bank mau jatuh, bank besar manapun, kita bisa intervensi dengan uang itu dan cukup untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga tidak menyebar ke bank-bank yang lain. Dan kami kembangkan juga sistem early warning system yang cukup canggih di LPS. Kami monitor kondisi ekonomi, kondisi perbankan dan lain-lain sehingga kami bisa tahu mungkin setahun sebelumnya apa yang akan terjadi di ekonomi maupun di bank. Jadi bisa ya memprediksi. Ini menarik nih early warning system. Biasanya kalau kita kan bencana kan nggak ada ininya ya, nggak ada warningnya tiba-tiba mendadak seperti tahun 97 sebenarnya kan tidak ada warningnya sama sekali. Atau kita gagal membaca sinyal bahwa akan terjadi krisis. Mungkin pada waktu itu belum ada yang disebut early warning system untuk ekonomi. Justru setelah 97-98 kita kembangkan early warning system untuk ekonomi Indonesia. Kita tahu ekonomi kita setahun kemudian dengan certainty yang hampir pasti. Dan itu kita pakai untuk menentukan strategi pengelolaan dana kita. Kalau misalnya mau jatuh, saya kasihin cepat-cepat. Jadi bisa cepat membantu banknya. Ya, bisa cepat. Ini kan seperti pemadam kebakaran ya, harus cepat untuk tapi reaksi. sebelum kebakaran kita udah datang gitu. Jangan sampai kebakarannya udah gede, kita susah memadamkannya. Ya, kita harus pasang ini, apa tuh, smoke detectornya dari jauh-jauh hari. Kita istirahat sebentar, Pak Purbaya. Ini menarik sekali ini topik kita kali ini. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Kita berbicara mengenai lembaga yang menurut saya ini harus kita tahu ya apa dan cara bekerjanya, karena terus terang hampir bisa dikatakan ini tadi berapa penetrasi sekarang masyarakat ya terhadap perbankan yang punya simpanan, bisa dikatakan 80%-an, yang 80%-an. yang ngerti 60. Yang paham 60%. Nah, ini kita harus tahu nih apa yang perlu dipahami, karena money makes the world go round ya. Ini kalau kita punya uang sekarang kita taruh di bank atau kita investasi dan lain sebagainya. Nah, peran dari lembaga penjamin simpanan ini kan dijamin ya. Dan dalam 20 tahun ini dulu karena tidak dijamin sempat terjadi rush, kemudian ada bank-bank yang tutup dan kemudian kita melakukan restrukturisasi dan untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat untuk menempatkan uangnya di bank ketimbang taruh di bawah kasur atau di bawah bantal dan lain sebagainya. Seberapa sehat sih dan juga seberapa tinggi sekarang kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan kita setelah 20 tahun kita berjalan dengan LPS ini? Kita harus lihat dari data-data yang terjadi selama ini ya. Kalau kita lihat apakah LPS cukup berhasil, kita lihat pada waktu 2008-2009 ketika Century jatuh pada waktu itu, ada nggak bank yang diras? Nggak ada kan, dan nggak terdengar ada orang mau ngeras perbankan. Itu berarti LPS sudah lumayan dikenal. Terus pada waktu... Tapi kuncinya itu apa? Kenapa tidak dirush? Apakah karena ada komunikasinya atau karena kebijakan dari pemerintah itu cepat, tepat, dan memang berhasil meredam? Pada waktu itu sebetulnya kita sudah resesi loh Bu, sudah masuk ke masa resesi. Tapi pada waktu pemerintah yang dulu cukup pintar menjelaskan kondisi ke publik dan cukup gamblang juga menjelaskan bahwa kita akan sehat-sehat aja, itu satu. Tapi yang sisi lain juga mereka tahu ada penjaminan dari LPS itu di situ. Jadi dua, kombinasi. Jadi nggak bisa dua-dua, nggak bisa sendiri-sendiri. Terus kita lihat juga di tahun 2020 kemarin, waktu COVID, itu kan ekonominya morat-marit. Kalau orang panik, orang nggak percaya uangnya dijamin, pasti mereka rame-rame ke bank menarik uangnya. Tapi kan nggak kelihatan. Kenapa? Karena LPS juga makin dipercaya dan kita juga promosi abis-abisan. Dan pemerintah juga mengambil kebijakan yang pas. Dalam pengertian nggak pernah tuh presiden bilang ekonominya akan hancur.
kita akan survive dengan COVID ini, dan perbankan baik-baik saja. Dulu sempat memang ada isu katanya puluhan bank BPR mau jatuh, beberapa bank besar mau jatuh. Tapi itu kan normal dalam keadaan krisis, pasti ada yang rugi kan. Ya. Tapi ditangani dengan baik, dan LPS juga memberi kontribusi yang besar dalam hal itu. Dalam pengertian gini, kita kasih tahu ke banknya bahwa uang LPS ada dan siap digunakan kalau kepepet. Itu memang nggak semua masyarakat tahu, tapi itu confidence builder ke pemilik bank maupun ke dunia perbankan di Indonesia. Jadi kalau kepepet, uang kita waktu masih ada 130, cuma 130, tapi cukup besar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dari satu atau dua bank yang pada waktu itu butuh. Jadi gabung-gabung, Bu. Tapi selama ini seberapa jumlah uang yang dihabiskan untuk menjamin simpanan itu, Pak Purbaya? Ada nggak angkanya? Dan selama 20 tahun, Bu. ini sudah Nggak dipakai banyak amat, Bu. Nggak banyak ya dipakai? Selama ini yang kita pakai baru 2,9 triliun, Bu. Jadi masih kecil, itu 20 tahun. Dalam 20 tahun, dan jumlahnya berapa bank itu yang Itu selama ada 20 tahun? 144 bank, Bu. 142 bank BPR, 2 bank komersial. Dan tidak terlalu kedengaran, ini jumlahnya kan cukup banyak kan, 104, itu apa, gagal atau ditutup, Ditutup. atau... Yang 144 yang ditutup. Jadi setiap tahun rata-rata saya hitung tuh sekitar 6 sampai 7 BPR jatuh. Selama 2020, satu pun nggak ada yang ditutup. Tapi tahun kesini mulai ditutup. Tahun lalu kita tutup, bukan kita yang tutup. Ya. OJK nutup 20 bank, kita beresan dengan cepat. Jadi nggak ada gejolak karena kita bayar dengan cepat. Atau Jadi mungkin karena ini tidak menjadi bahan berita juga, jadi ya kan tidak terlalu naik ke permukaan. iya, karena keributan politiknya nggak ada, rakyat nggak protes karena mereka tahu akan dibayar LPS. Jadi dulu kan agak lama, mungkin tadinya 40 hari baru dibayar uangnya. Sekarang kita percepat karena cepat. Sekarang 5 hari, sudah 5 hari pertama bank itu cabut izin usahanya, bangkrut, ditutup, uangnya sudah mulai Iya, keluar. harus lebih cepat lagi Lebih sekarang cepat. karena ada sosmed ini pasti nanti banyak Ke yang depan kita komplain. coba 3 hari, Bu. Gitu. Jadi kita mencoba merubah image kita, Bu. Dulu zaman dulu tuh sebelum saya kesini, LPS dikenal sebagai malaikat maut. Kalau LPS datang maka ada bank bangkrut, susah lo gitu. Saya rubah dengan cara pembayaran cepat tadi menjadi LPS sahabat nasabah. LPS datang, uang Anda aman. Kira-kira begitu. Memang belum semua orang tahu, tapi kita promosikan itu terus supaya mereka yakin uangnya memang betul-betul aman di bank. Iya, dan 100% aman sekarang bisa bisa dikatakan jaminan lah sekarang ya. Kita jamin 2 miliar per nasabah per bank 100% gitu. Iya. Jadi selama memenuhi 3 syarat ya. Dan nanti kalau mendapatkan ini istilahnya pengembaliannya yaitu ceilingnya ya, 2M ya. 2M per Jadi kalau nasabah misalnya per bank. banknya uangnya 5M ya hanya 2M yang Kalau Anda punya 5M, sebar di 3 bank. sebar di 3 bank, itu ya kuncinya ya. Iya, kunci, atau sebar di 5 bank, 1M, 1M. Tapi Pokoknya kalau misalnya 2 miliar per nasabah per bank. punya 3 akun di satu bank, berarti 2 bisa. miliar. Tetap Masih 2 2 miliar. Jadi kalau itu sebar di 3 bank, kalau Anda punya 5, 221 dijamin semua tuh. Jadi bisa. Oh, sebenarnya nggak boleh, itu rahasia sebetulnya, nggak Enggak, boleh tapi kasih tahu. ini karena kan sekarang orang kan punya banyak rekening Iya. dan punya inilah harus disebar. Jadi kuncinya memang begitu ya, untuk menjaga misalnya kita punya simpanan 10M supaya aman, idealnya berapa 4 bank gitu. ya. Bank itu 222. Atau kalau Ibu punya 100 bank, 100 miliar ya sebar di 50 bank. Kita jamin 100%. Itu juga mendistribusikan uang ke perbankan dengan lebih merata. Sehingga daya dorong uang yang diperbankan lebih merata lagi ke perekonomian. Ya. Nah, selama 20 tahun ini tadi ada berapa, lebih dari 100 yang ditutup, itu biasanya kenapa dan resolusinya itu seperti apa langkah-langkah yang diambil? Biasanya kesalahannya itu manajemennya. Jadi banknya sering dirampok oleh pengurus atau pemiliknya. Itu nggak bisa kita selamatkan. Tapi kalau bank-bank yang manajemennya bagus, kalau jelek karena salah hitungan bisnis, biasanya kita selamatkan. Baru-baru ini ada bank di BPR di Indramayu, Jabar. Kita selamatkan dengan cara tadi yang punya simpanan di sana kita minta convert menjadi saham, banknya jadi sehat. Dan sekarang tadinya rugi, jadi mereka bisa untung 4 miliar dalam triwulan pertama tahun ini. Jadi bank itu sehat lagi. Kita coba cari cara-cara yang inovatif. Tapi kalau misalnya banknya itu memang
jatuh atau jadi bangkrut karena ulah dalam itu, ini berurusan dengan pidana tentu saja kan? Ya, kita ganti. Yang jelas gini, bank itu jatuh, uang nasabah kita bayar, apapun penyebabnya. Yang pengurusnya tadi kita kejar. Kalau pemilik kita kejar asetnya, direksinya juga kita kejar asetnya, dan kalau ada masalah pidana, kita masukkan ke penjara. Itu saya targetkan ke anak buah saya, pokoknya masukin orang ini ke penjara, saya nggak mau tahu. Tahun 2024 kemarin ada berapa bank yang? 2004 ada 20. Ada 20. Ini profilnya biasanya seperti apa bank-bank yang? BPR kecil, di kampung-kampung, dan biasanya emang pemiliknya melakukan ya pembobolan bank itu sendiri. Tapi apakah semudah itu sekarang untuk mendirikan bank? Atau apa yang perlu diperhatikan supaya tidak banyak sekali ini bank-bank baru dan kemudian akhirnya ya terpaksa ditutup karena tidak dikelola dengan profesional? Kalau izin bank itu bukan di kami, tapi di OJK, itu terserah OJK. Tapi kami juga aware bahwa kemampuan manajemen BPR, orangnya maupun teknologinya relatif terbatas. Jadi kami mencoba membantu BPR dengan memberikan share lah teknologi kami untuk belajar dari jarak jauh. Kita punya LMS, Learning Management System modul, yang bisa dipakai oleh BPR. Mungkin 1 bulan lagi akan di-launch, di mana mereka bisa pakai itu. Dan ke depan kita juga, itu udah pakai IT kita sebagian. Kita IT-nya jago. Kami invest 200 miliar lebih untuk IT, dan dari cyber security, mungkin nomor 1 di Indonesia. Dan ke depan kita juga ingin, kalau bisa nanti kalau diizinkan oleh parlemen, DPR, untuk membuat IT sistem untuk BPR. Nah, mereka BPR antusias sekali, tapi kami belum terlalu clear sekarang dapat lampu hijau atau tidak. Ya, tapi ini juga bagian dari edukasi ya terhadap literasi. Edukasi dan penguatan sistem perbankan kecil kita, sehingga nanti yang menguasai di sana bukan pinjol-pinjol atau apa bank-bank gelap yang nggak jelas. Iya, kita istirahat sebentar Pak Purbaya, tapi masih ada 2 segmen lagi perbincangan kita. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Purbaya Yudi Sadewa. 20 tahun ya sudah ya lembaganya berdiri, dan sebagai malaikat penyelamat ya. Wah, melihat wajah Pak Purbaya ini saya lihat 220 triliun. Orang kaya nih, Bu, Orang paling kaya mungkin. Dan yang penting ini uangnya inilah tumbuh sehat sehingga bisa menjamin ya semua simpanan yang kita miliki di perbankan. Ini sudah 20 tahun ya Pak Purbaya. Apa-apa saya tentu kan dunia sudah berubah, teknologi berubah, profil demografi masyarakat kita sudah berubah, dan lebih banyak yang mungkin paham terhadap bagaimana memiliki uang dan menyimpan uang, menggunakan uang dan lain sebagainya. Dari lembaganya itu sendiri, bagaimana evolusinya seperti apa, ada inovasinya seperti apa, dan setahu saya ada mandat baru juga sekarang yang harus diemban, yaitu menjamin polis asuransi gitu. Bisa cerita sedikit? Jadi pada waktu didirikan LPS perannya hanya terbatas, yaitu menjamin simpanan nasabah dan melakukan penyelamatan terbatas terhadap perbankan, hanya boleh likuidasi dan penyertaan modal. Terus tahun 2016 dengan semakin berkembangnya dan berubahnya gejolak perekonomian global, kita dikasih peran tambahan juga. Itu kita dikasih, diperluas tuh penyelamatan banknya, resolusi banknya. Ada dibilang bridge purchase assumption dan bridge bank, itu satu istilah dalam resolusi bank, basically lebih luas lah dibanding sebelumnya. Tapi ada juga yang peran yang lebih penting di 2016 yang dikasih ke LPS pada waktu itu adalah kita diberi peran menjalankan PRP, program restrukturisasi perbankan. Jadi ini kalau kejadian seperti tahun 1997-98 terjadi lagi, dulu kan BPPM. Yep. Yang nanganin adalah LPS. Organisasi kan kami itu pasti bank yang jatuh bukan 1-2 tapi rame-rame, krisis total. Yep. LPS organisasi akan berubah menjadi organisasi yang besar, dari yang sekarang 600 mungkin jadi hampir 2.000 orang dalam waktu cepat. Cepat sekali. Nah, kami desain cara merubah organisasi itu dengan baik lah, dengan teliti lah.
Jadi pada waktu nanti berubah, saya nggak mungkin kan hire orang 1.300 sampai nanti ada program PRP itu orang akan nganggur terus. Karena krisis itu paling terjadi 7 sampai 10 tahun sekali. Tapi kan harus siap untuk menghadapinya. Nah, kita siap, Bu. Jadi sekarang ada 7 orang di bagian PRP itu yang tugasnya memonitor kondisi perbankan dan nanti kalau ada masalah mengatur semua perubahan yang ada di LPS. Dia akan jadi bos di situ, mengatur semua perubahan struktur organisasi di LPS. LPS akan berubah jadi LPS yang gemuk dan tapi cepat. Dan kami latih semua pegawai kami sekarang minimal 70% ini targetnya 70% mengerti resolusi bank. Jadi mereka bisa langsung membantu program PRP tadi. Terus di tahun 2023 berubah lagi karena ada asuransi dan lain ada krisis COVID. Kita kekuasaan ditambah lagi dengan program penjaminan polis. Sebenarnya saya malas ngerjain itu. Waktu ditanya DPR, gimana? Pak Purbaya mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Capek. Sekarang udah kusut. Terus waktu itu juga industrinya kusut kan. Terus tanya lagi, murah yang mana? Saya bangun institusi baru atau ditempelkan ke LPS? Iya Pak, kalau kita murah ditempelkan ke LPS. Ya udah taruh tempat kamu. Iya Pak, nggak bisa lawan lagi. Ya, pertanyaan logis dan mereka cukup pandai untuk melihat keadaan ya. Jadi nanti 2028 kami akan menjalankan program penjaminan polis dan kita juga dikasih peran sebagai risk minimizer. Saya sebetulnya nggak terlalu ngerti betul apa sih risk minimizer. Kira-kira gini, tebakan saya ya. Kan sekarang saya di KSSK menjadi sama dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI sama Kepala OJK. Suaranya sama bisa voting. Jadi kayaknya disuruh mikir, nanti kalau ada masalah suruh ngomong di situ supaya kita bisa jalankan kebijakan yang early di depan. Jadi kita bukan hanya kontrol minimalkan kos penyelamatan bank, tapi betul-betul mengurangi risiko semaksimal mungkin. Kira-kira begitu menurut pengertian saya. Dan kita sudah siapkan orang-orang untuk program penjaminan polis 2028 nanti. Di peraturan yang kita siapkan tahun ini mungkin tahun Desember peraturan pemerintah keluar, awal tahun depan semua peraturan turun selesai. Sekarang kita udah hire 50 ada 50 orang di situ. Nanti full fledge mungkin 75 orang. Memang perlu 3 tahun ya untuk menyiapkan ini semua. Ini kan baru diterapkan tahun 2028 kan ya Pak PPP ini. Kita nyiapkan orangnya ternyata susah, Bu. Susah ya, Jadi, kenapa tidak pakai AI saja? Karena ada teknologi sekarang yang bisa digunakan untuk membantu mempercepat, melakukan assessment, risk dan lain sebagainya gitu. kalau bisnis proses sudah clear, mungkin bisa. Sekarang ini kita masih belum terlalu clear juga. Bisnis proses pengawasan asuransi itu seperti apa. Nah. Jadi AI nggak bisa langsung dipakai pada saat sekarang. Tapi kami sudah kembangkan AI sesuai dengan perkembangan yang ada. Kami ngirim orang untuk belajar itu, kami ngirim orang ke negara lain, Bu. Kami kirim orang ke Korea 1 tahun, ke Malaysia 1 tahun, ke Italia 1/2 tahun, beberapa orang sana, nanti kita kirim orang juga ke Taiwan dan ke Kanada. Untuk belajar ya. Di luar negeri ada lembaga semacam ini khusus untuk menjamin simpanan polis ya. Ada lembaga yang menjamin simpanan polis. Kadang-kadang digabung seperti LPS ini, ada juga yang sendiri. Kita pokoknya kirim orang ke tempat yang ada itu supaya kita nggak mulai dari nol. Tapi implikasinya apa? Karena kalau simpanan kan sudah jelas kan, misalnya kita punya uang, kita simpan, yang penting didapat jaminannya terhadap 2M gitu. Nah kalau polis ini bagaimana? Kita kan biasanya beli polis, asuransi, dan macam-macam kan produknya kan, asuransi itu, dan bayar premi, dan di situ nanti ada ininya lah, uang klaimnya dan lain. Ini bagaimana? Apa persisnya yang dijamin dan siapa yang dijamin, orangnya sendiri atau mungkin ahli warisnya? Langkah pertama kita menjamin bagian proteksi dari produk asuransi itu. Semua produk? Enggak semuanya. Apa yang? Karena kan asuransi jiwa, kan banyak, beberapa asuransi umum. Tapi kalau asuransi yang di program-program negara itu yang diwajibkan nggak dimasukkan. Nah itu masih berkembang nih, di PP-nya sedang diatur yang mana yang bisa masuk, yang mana yang enggak. Mereka pengen masukin semua, tapi saya pikir yang aman dulu, bukan yang aman, yang paling sedikit resikonya dulu, sambil kita jalanin ke program ini. Nanti dengan berjalannya waktu, kita tambah secara bertahap setelah kita ngerti betul. Karena saya nggak mau program ini tiba-tiba jatuh setahun setelah dijalankan. Karena itu akan menghilangkan kredibilitas program itu, dan
setahun kan uangnya belum cukup. Iya. Dia akan pasti kita terpaksa pinjam ke bagian perbankan, uang perbankan, itu akan menimbulkan keributan di sektor perbankan. Kalau untuk berapa yang dijamin, itu juga masih didiskusikan. Ada yang bilang 500 juta cukup, ada yang bilang enggak 1 miliar. Nanti kami sedang itu. Pada dasarnya kami akan memakai patokan yang mirip-mirip dengan perbankan. Berapa persen yang dicakup oleh jaminan itu? Mungkin 90% ke atas. Tapi kan biasanya kan harus bisa menyimpan atau menabung atau membayar preminya kan sekian tahun dulu kan untuk mendapatkan istilahnya benefitnya gitu. Taruhlah contohnya asuransi jiwa gitu. Apa kira-kira worst case scenario sehingga harus dibayarkan kepada nasabah di polis itu? Kalau perusahaan asuransi itu jatuh dan dia punya asuransi itu, ya kita bayar. Bisa dipindahkan ke asuransi jiwa yang lain dengan kita top up uang resikonya ke perusahaan yang baru, atau kalau emang sudah jatuh klaim ya kita bayar klaimnya sesuai dengan klaim yang sudah jatuh tempo, seperti itu. Jadi betul-betul men-take over ya Iya, dari perusahaan asuransi itu sendiri. Jadi asuransi akan lebih stabil karena waktu tahun berapa, tahun 2019 itu korban-korban asuransi jiwa saya itu datangnya ke saya waktu di sana di Maritim. Saya pikir kasihan juga mereka. Saya bantu waktu itu dengan semaksimal mungkin sampai akhirnya pemerintah ambil langkah-langkah. Tapi saya nggak nyangka akhirnya sudah beresin itu juga. Tapi gini, industri asuransi itu penting karena dia memberikan dana jangka panjang untuk program pembangunan. Kan kita sering dengar maturity mismatch, di mana bank kan rata-rata 1 bulan sekarang. Kalau dia membiayai program jangka panjang gimana? Nggak terlalu stabil tuh. Jadi kalau industri asuransinya kuat kita, maka Indonesia punya dana jangka panjang yang bisa kita pakai untuk membangun infrastruktur maupun proyek-proyek jangka panjang pemerintah yang lainnya. Ini perlu untuk stabilitas sistem finansial kita. Jadi saya mau membantu karena emang dampaknya amat besar buat kita. Dan ini juga berbasis kepercayaan juga lah dan membuat masyarakat juga paham pentingnya kita memiliki asuransi begitu. Tapi ini jadi angka 260 triliun ini akan menjadi besar lagi ya karena setiap perusahaan asuransi juga harus membayar. Iya, makin besar Bu. Kira-kira targetnya berapa taruh kalau sudah diterapkan tahun 2028? Oh, sekarang belum ada target, Bu. Belum ada target. Tapi yang perbankan targetnya itu sampai 2,5% dari total dana pihak ketiga perbankan. Kalau yang ini belum sampai sana. Jadi masih di atas kertas. Masih dihitung itu. Kita istirahat sebentar Pak Purbaya, masih ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Purbaya Yudi Sadewa. 20 tahun lembaga ini sudah berdiri, sudah banyak perannya dan syukurlah sudah bisa membantu istilahnya meredam atau membuat masyarakat itu jauh lebih merasa aman bahwa ya kepercayaan terhadap fundamental perekonomian kita, perbankan itu penting ya karena ini semua industri ini, bisnis ini ditopang oleh yang namanya kepercayaan ya. Dan dalam 20 tahun ini sudah ada inovasi dan keberhasilan dan juga perluasan dari mandat yang dimiliki oleh LPS. Nah, termasuk juga katanya tadi early warning system. Jadi dari jauh-jauh hari sebelum ada krisis mungkin sudah melihat-lihat cek-cek ombak ini kira-kira akan menjadi tsunami atau tidak. Kira-kira contoh-contoh dari early warning system yang dipasang dan siap untuk istilahnya diterapkan, diimplementasi bila terjadi krisis itu seperti apa? Jadi pertama pasti kita punya early warning system buat ekonomi. Karena sebelum ke perbankan mereka akan pasti kita ngeliat tren ekonomi seperti apa. Kita punya leading economy index dan coincident economy index, itu kita bisa gabung untuk melihat posisi ekonomi kita dalam siklus bisnis. Siklus bisnis seperti ini, ekonomi kadang-kadang ekspansi, sampai puncak, resesi. Ekspansi lagi, resesi. Kita coba deteksi kapan dia mulai jatuh. Dengan menggunakan apa pendeteksiannya? Tadi dengan coincident economy index, leading economy index, komponennya macam-macam aja, penjualan semen, penjualan mobil, ada juga money supply dan lain. Indikator digabung jadi satu indeks dengan metode yang cukup complicated. Kayaknya hanya kita yang punya sekarang. Itu dipakai untuk melihat arah ekonomi.
Jadi saya bisa tahu, kan kita tuh siklus bisnisnya sekitar 7-10 tahun. Kalau kita biasa-biasa aja 7 tahun, kalau agak pintar 10. Yang terakhir kita 11 tahun, waktu zaman Pak Jokowi itu, dari 2009 sampai 2020, kita 11 tahun. Dari situ kita turunkan ke beberapa indikator lain untuk sistem perbankan dan sistem finansial sendiri. Contohnya kita punya indikator untuk kita bilang possible bank run index kayak gitu ya. Kita berapa sekarang possible bank? Masih aman sekarang, masih aman. Jadi jauh dari level threshold, masih aman, malah cenderung membaik malah. Ya, beda dengan apa yang dibilang di luar kan, jadi masih aman. Kita punya juga indikator red flag bank. Bank itu berapa yang di daerah bahaya, berapa yang enggak. Itu juga masih bagus sekarang. Kemarin sempat ada 1-2, sekarang tinggal 1. Yang 1 udah baik lagi banknya. Terus ada juga indikator dia bilang SDI itu diversity apa? Dia bilang distortion index lah semacam gitulah. Itu melihat juga kondisi perbankan kita seperti apa. Sekarang juga masih aman. Jadi kita monitor itu dari waktu ke waktu. Dan ini cukup akurat ya, karena biasanya kalau kita membeli satu produk kan, oh ini sejarah pergerakan tidak mencerminkan kalau masa depan gitu. Mereka, oh enggak Bu, kalau saya tidak seperti itu kan itu jualan di capital market tuh. Sejarah tidak menunjukkan future performance. Tapi ini enggak, ini memang enggak, akurat karena ya? ini mempengaruhi uang saya Bu, saya nggak mau saya rugi. Jadi saya monitor terus mereka progresnya dari waktu ke waktu dan saya pertanyakan kalau ada hal yang nggak cocok dengan keadaan di sistem keuangan. Jadi ini mereka sudah memperbaiki sistem metodologinya dengan baik sekali. Dan kita juga punya big data di LPS, di mana kami tahu pergerakan bank dari waktu ke waktu, mungkin on daily basis. Jadi itu semuanya digabung, dibuat di satu dashboard. Kalau ada yang jelek, merah, langsung merah. Ya, lampu merahnya jadi bunyi. Harusnya saya nggak akan kecolongan kalau ada bank yang akan jatuh. Dan kita akan tahu mungkin 6 bulan sebelumnya. Tapi mungkin setahun sebelumnya kita udah tahu. Tapi kalau kita sekarang masih oke-oke saja, masih lampu hijau itu? Sekarang masih cukup baik. Karena tahun ini kan hijau. cukup menantang sebenarnya kan dari segi pertumbuhan ekonomi dan dari segi ekonomi dunia. Sebenarnya kalau ekonominya nggak apa-apa Bu. Kenapa? Karena saya bilang tadi kan 90% domestik kita, ekonomi kita di-drive oleh domestic demand. Jadi kalau dunia hancur pun, kalau kita bisa memanage kebijakan dengan betul, nggak usah takut-takut amat. Kayak tahun 2009, waktu semuanya negatif, kita masih tumbuh 4,6% Bu. Karena domestik, kita bisa manage domestic demand dengan baik. Nah, sekarang ya masih cukup baik kan. Kemarin triwulan kedua ternyata tumbuh 5,12 ya. Nggak tahu ya. 5,12%. Bukannya di bawah 5. Di atas 5 Bu. Orang-orang ketawain, oh angkanya nggak salah. Tapi itu memang seperti itu angka aslinya. Karena di moneternya ada dorongan sedikit di situ di triwulan kedua tahun ini. Jadi kondisi kita, perbankan kita masih aman sekarang. Tapi begini, ini kan kita dunianya kan selalu, kalau kita lihat sistem yang kompetitif, selalu ada yang jatuh, selalu ada yang bangun. Itu biasa. Kita di siklus mana? Kan tadi disebut antara 7 sampai 10 tahun lah istilahnya. Kita dari tahun siklus keberapa ini? Kita baru mulai ekspansi lagi tahun 2022. Setelah COVID ya? Setelah COVID. Jadi kalau 7, 2029. Kalau 10, 2032. Kalau lebih pintar lagi 11, 2033. Siklus ini siklus ajaib. Pasti terjadi. Saya juga nggak ngerti kenapa ada siklus seperti itu. Kelihatannya emang kemampuan kecerdasan kolektif kita membuat siklus itu terjadi. Kelihatannya setelah 7 tahun pada lupa tuh. Yang jelek-jelek apa lupa sih ya. Habis itu lupa. Nanti habis itu insaf jalan lagi, habis itu jalan lupa lagi jatuh. Itu sama terjadi di luar negeri juga sama, di Amerika juga sama. Saya juga heran apa. Dulu orang bingung kenapa ada siklus itu. Beberapa buku makroekonomi bilang nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau saya lihat-lihat, sebagian besar juga karena kebijakan moneter mereka sendiri. Kita juga sama. Ya juga mungkin setelah baik orang lengah kali ya. Dan lupa. Mengambil resiko yang lebih besar mungkin. Oke, sekarang ini kita tadi hanya 60% yang paham ya, memiliki literasi keuangan. Ini kan ada yang namanya LPS Financial Festival. Cerita di sini cara-cara untuk mendidik dan juga membuat kita tuh melek terhadap situasi finansial dan
apa-apa saja yang perlu kita ketahui dan apa yang perlu dikomunikasikan oleh LPS? Jadi pada waktu saya ke LPS, Bu, saya pikir LPS itu terkenal, rupanya banyak orang nggak tahu. Jadi waktu saya ke LPS, banyak orang bilang, Purbaya ditendang, dibuang ke LPS, saya sedih. Tapi saya lihat tanya orang juga banyak yang nggak tahu. Jadi memang ternyata kita punya anggaran besar untuk promosi, cuman promosinya salah kelihatannya waktu itu sehingga banyak orang nggak tahu. Mungkin hampir 100 miliar setahun, kok nggak dikenal. Jadi kita coba ubah-ubah cari formula yang pas, gimana sih yang paling bagus promosinya supaya orang tahu LPS dan yang penting juga kita bisa melakukan edukasi ke publik. Nah, baru-baru ini kita menemukan cara barulah kita dekatlah atau ditawarkan oleh satu perusahaan, mungkin ibu tahu perusahaannya, gimana caranya supaya kita bisa mempromosikan LPS secara masif dan juga melakukan edukasi kepada publik yang saya pikir amat bagus sekali. Di situ kita tidak hanya mengajarkan LPS itu apa, tapi diajarkan juga ekonomi itu apa, terus rahasia-rahasia mau jadi kaya seperti apa, strategi melakukan investasi seperti apa, kalau Anda mau investasi dari muda seperti apa caranya. Itu suatu edukasi yang lengkap dan bagus sekali, dan yang terlibat bukan orang LPS aja, tapi orang-orang yang udah berhasil, konglomerat, ada juga konten kreator yang berhasil, ada juga orang muda, artis yang berhasil, aktor yang berhasil, yang menarik minat banyak orang sekali. Tujuannya itu apa? Deliverables-nya apa? Dan cara untuk mengkomunikasikannya ini seperti apa? Tujuan kami adalah supaya LPS dikenal, supaya kalau LPS dikenal kan sistem finansial semakin stabil. Saya semakin nggak kerja, Bu. Uang saya semakin utuh. Dari itu utamanya. Kalau dari Valbasnya tadi sudah dilakukan di Surabaya LPS Financial Festival, nanti satu lagi di Medan. Itu saya pikir animo masyarakat amat besar, lebih bagus dibanding promosi kami sebelum-sebelumnya. Dulu saya promosi, saya nyelenggarain juga misalnya Monas Half Marathon, bagus, cuman satu hari hilang. Iya. Jadi tidak ada kontinuitasnya. Kalau yang ini sekarang ada kontinuitas. Ini baru percobaan pertama di 2 kota. Nanti mungkin tahun depan kita tambah lagi di kota lain, mungkin jadi di semua Jakarta. segmen masyarakat juga ingin disasar. Apalagi sekarang kan udah Gen Z dan Gen Alpha yang ya kalau Gen Z kan kalau belajar terus pusing dia. Makanya digabunglah dengan musik-musik itu. Rupanya menarik juga tuh. Yang nonton banyak dan ya mereka belajar LPS dan belajar juga kelas-kelas yang diadakan di acara itu. Saya pikir ini amat positif sekali. Jadi positif. Nah, ini salah satu cara untuk mengedukasi dan juga untuk mendiseminasi informasi itu sendiri. Pak Purbaya, mungkin kata-kata terakhir apa kalau misalnya ini sekarang ingin lebih dikenal lagi, tapi dikenalnya sebagai apa dan kenapa perlu kita mengenal yang namanya LPS supaya kita bisa tidur nyenyak, uang kita akan aman lah, minimal 2M di masing-masing bank. Well, LPS ingin dikenal betul-betul sebagai sahabat nasabah. Jadi nasabah, generasi muda, nggak usah takut menaruh uang di bank karena ada LPS. Baik, terima kasih banyak atas insight-nya. Terima kasih banyak, Mbak. Dan semoga kalau ini sudah berjalan dengan baik, Pak Purbaya juga bisa tidur tenang, tidak harus banyak bekerja dan menikmati ini 260 triliun yang menjadi uangnya yang perlu dikelola. Ya, semakin banyak masyarakat tahu, semakin tenang saya, semakin banyak uang saya. Tahun depan mungkin udah hampir 300 triliun. Dan ini semakin banyak uang bisa dipakai untuk menjamin nasabah. Iya, dan kita harapkan juga diinvestasikan dengan baik ya Pak. Siap, ya, Bu. supaya tumbuh terus. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Purbaya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.